Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yasuruni fi hadha al-lail an altaqi bikum fi hadha al-ma'had al-mubarak insyaallah. Wa qad talaba minni al-ustadz Saiful Ulum an ulqi ba'da at-tawjihat tashji'at insyaallah fi hadhihi al-munasabah. Wa awwalul hidayah ana sa'adkuru lakum qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw fima ma'na man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah. Di luar Arabia mana Indonesia? Ilahumma keduanya. Insyaallah. Anak-anakku sekalian, saya merasa senang bisa bertatap muka dengan antum semua yang insyaallah adalah para calon pemimpin insyaallah, khususnya di tempat masing-masing, kampung halaman masing-masing insyaallah kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustaz sebutkan satu hadis, meskipun diperdebatkan tentang kesahihannya, tapi maknanya insyaallah cukup bagus ya, yaitu sabdanya man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya yaitu Allah. Maka siapapun kita, santri lah, ustadz lah, petani lah, sopir lah, pedagang lah, ya, tukang bakso lah, semua ya, dia harus mengenal siapa dirinya. Siapa kita? Iya. Sebelum kita bicara siapa-siapa, tentu sejak lahir sampai hari ini semua orang sepakat menyebut kita ini manusia. Sepakat nggak? Ada yang bukan manusia di sini? Semua manusia ya. Jadi yang sudah disepakati oleh semuanya, bahwa kita semua sejak bayi dulu ya, bahkan ayah ibu kita sudah dikenal, ayah ibu kita manusia, lalu melahirkan seorang bayi juga manusia. Betul begitu? Ada yang tidak? Bahasa yang tidak ya. Jadi kita ini manusia. Nah, maka kalau kita bicara siapa mengenal dirinya, maka berarti kita mengenal bahwa saya adalah manusia. Betul? Sepakat? Ayo kita bicara ayo kita bilang, saya adalah manusia. Saya adalah manusia. Insyaallah ya. Enggak ada kemasukan jin ya. Nah, lalu manusia itu apa atau siapa? Nah ini kadang kalau sudah ditanya
Manusia itu siapa? Ini macam-macam jawabannya. Sesuai teorinya, ya, sesuai teorinya, sesuai pendekatannya. Tapi kita tentu saja adalah seorang yang beriman kepada Allah. Manusia ada ini kehendak Allah. Ada yang menciptakan. Kalau kalian diciptakan Allah melalui perantara ayah ibu, nggak seperti Nabi Adam, nggak seperti Nabi Isa alaihi wassalam. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. Nabi Isa nggak punya ayah, punya ibu. Tapi kalau kita punya ayah dan pasti juga punya ibu, betul? Nah, maka kita ini manusia yang biasa-biasa saja. Nah, kalau kita sudah mengenal siapa diri kita, tentu tidak berhenti di situ. Tentu tidak berhenti di saya ini manusia. Mari kita gali, ya, apa kata Al-Quran, apa kata Al-Hadis, apa kata para ulama tentang saya adalah manusia. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa kalian itu manusia. Lalu Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian manusia adalah fuqara. Fuqara itu fakir. Fakir itu artinya bukan miskin, bukan, ya. Fakir itu artinya membutuhkan. Membutuhkan Allah. Jadi yang harus kita sadari, ya, bahwa manusia membutuhkan Allah. Aku manusia, aku membutuhkan Allah. Gitu ya. Bukan sebaliknya Allah butuh kita. No, tidak, ya. Never. Allah tidak pernah membutuhkan manusia. Allah disembah tidak menambah kekuasaan Allah. Seluruh jagat ini kafir sama Allah, Allah tidak berkurang kekuasaannya. Itu harus yakin, harus percaya begitu. Kekuasaan Allah tidak akan bertambah, tidak akan berkurang dengan iman ataupun kafirnya manusia. Allah itu enggak kayak manusia, laisa kamitslihi syai'. Kalau manusia enggak pede, ya. Kalau ada ketua kelas, anggota yang nakal-nakal, waduh, ya, ini rada ora pede, ya, minder ini, minder, ya, ketua kelas, anak buahnya diatur sulit, omongannya nggak didengar, misalnya. Ustaz juga kadang-kadang begitu, ya. Nah, itu yang di belakang Ustaz itu, ya. Lagi ngajar, yang diajar nggak memperhatikan. Ada yang coret-coret, malah ada yang tidur. Ada, kalau di sini nggak ada, ya. Di sini nggak ada, ya, yang begitu-begitu, ya. Semuanya memperhatikan. Lama-lama gini. Ya. Oh, gitu ada juga. Oh, berarti sama dengan yang di Malang, ya. Oh, kalian sudah kenal sama saya belum, ya? Soalnya tadi nggak ada MC, ya. Jadi diperkenalkan, ya. Tiba-tiba apa ngasih ceramah ini siapa? Iya, sebelum jauh ceramahnya Ustaz namanya Ahmad Syafiri, ya. Diberi amanah menjadi mudir PPBU Putri 1, ya. Gitu, ya. Nah, jadi kalau saya ceramah di sini wajar, ya. Ustaz saya pun kadang-kadang ceramah juga di
putra bapak sangat dimana. Kadang-kadang saya minta juga di putri anak ya, penting. Nanti suatu saat kalian juga ceramah karena di putri. Kalau sudah jadi mudir ya, kalau sudah jadi mudir dan sudah menikah, masih kecil terus ngomong menikah Ustaz, dan belakang ada mau apa. Baik, jadi kita membutuhkan Allah Subhanahu. Maka kalau kita menyadari, mengenal diri kita, mengenali Allah, bahwa kita lah yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kalau kita butuh, kalau orang Jawa bilang, ngerti ini bahasa di Pemalang ya, gentong apa tumon, gentong marani siwur. Ngerti gak ini bahasa ini? Oh ya, gentong, ngerti gentong? Siwur itu gayung yang dari tempurung. Ngerti? Nah, ketika kita mau ambil air ya, yang datang itu gentongnya apa siwurnya? Siwurnya. Yang dipakai untuk mengguyur gentong apa siwur? Siwur. Maka tidak ada istilahnya gentong marani siwur ya, mendatangi siwur gayung. Yang ada gayung mendatangi gentong. Ini ilustrasi ya. Begitu juga yang butuh itu yang datang. Kalian butuh Allah, kalian datang kepada Allah. Bagaimana mendatangi Allah? Sholat. Ya, alhamdulillah sudah pada sholat. Sholat itu ternyata ada dua hukumnya, fardu dan sunnah. Maka sholat yang dimaksud ya tidak hanya fardu, ya fardunya kudu harus, ya sunnahnya. Kalau dibangunkan tahajud jangan pindah-pindah tempat. Mentang-mentang masih luas ya. Di kamar sudah bangun, geser ke ruang sebelahnya, ke kelas. Wah ini ya cerdas sekali yang begitu itu ya. Tapi menunjukkan Allah itu manggil-manggil loh. Meskipun Allah nggak butuh kita, Allah manggil-manggil kita melalui adzan. Hayya 'alas shalah. Kalau subuh ya as-salatu khairum minan naum. Mestinya pakai tulisnya karena sholat lebih bagus daripada naum. Bukan tambah merahnya, kuat ya. Nah ini dipanggil ya. Allah memberi kesempatan, Allah mengingatkan dan memberi kesempatan. Maka kalau kita butuh Allah, kita yang ngetokno, kita yang memperlihatkan bahwa diri kita itu perlu. Kalian kalau perlu duit, habis uangnya, mesti tanggal 15 sudah habis. Orang tua nggak tahu, nelpon nggak, nelpon. Lapo ini nelpon saya ini mau neng. Oh ini baik deh. Oh, biasanya sama uminya Pak Abinya minta uang sama uminya Pak Abi sembarang guys, pokok sengenge ya. Fulus intah. Kalau sudah kelas 2 ngerti dikit-dikit bahasa Arabnya, fulus intah uridu kaman ya, berapa ala ditukti ya, yang penting dikasih berapa ya. Nah, nelpon, yang nelpon kalian, yang bilang kalian. Nah, jadi kalau kita butuh, kita menampakkan itu. Begitu juga kita butuh Allah. Memang kita butuh Allah untuk apa sih? Kenapa kita butuh Allah? Kenapa kita butuh Allah?
Aslinya memang manusia butuh Allah. Hah? Betul. Ada orang yang nggak percaya Tuhan. Memang mereka hidupnya langsung mati. Nggak percaya Tuhan langsung mati gitu. Hah? Ya benar ya. Orang, apa bedanya orang yang percaya Tuhan dan orang yang tidak percaya Tuhan? Bedanya ya satu percaya satu tidak ya. Tapi dampak akibat orang nggak percaya Tuhan dan orang yang percaya Tuhan, bedanya apa? Ketika ada masalah, hidup itu selalu mulus tanpa masalah apa sering ada masalah? Kalian masih kecil mungkin masalah kalian remeh paling. Apa? Masalah kalian apa? Dengan teman ya, sensi dikit gitu ya. Ada yang ngomongnya sengak ya. Ada yang ngomong, ada yang diajak lambat ya. Nah, ini masalah kecil sebetulnya ya. Masalah kecil apa masalah gede? Tapi kalau udah urusan orang gede, ada yang ngurusin negara, ada yang ngurusin bisnis ya, emas, ada yang utangnya miliaran, itu utangnya miliaran gitu ya. Itu masalahnya gede ya. Nah, orang yang percaya Tuhan akan berbeda ketika ada masalah. Orang yang tidak percaya Tuhan, begitu ada masalah mungkin nggak ada harapan, nggak ada harapan lagi, nggak ada yang bisa menolong sudah. Tapi kalau kita percaya Tuhan, Allah itu maha kuasa, ya, Allah itu maha pemberi, maka kemudian kita selalu optimis. Kita selalu optimis itu apa? Penuh dengan harapan. Bahkan Allah memang mengingatkan wala tayasu mir rauhinna. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalian jangan putus asa. Misalnya di Rembang bete, misalnya, kenapa saya harus di sini? Ya. Kenapa nggak seperti teman-teman saya di Malang ya? Nah, mungkin ada yang begini, tapi ada rahmat Allah, ada rahmat Allah. Kalau percaya Allah, dimanapun tempatnya, easy, insya Allah ya. Jadi masalah mondok itu bukan masalah tempat ya, masalah kesadaran sebetulnya. Semakin sulit tempatnya, semakin menempa diri kita. Betul nggak? Semakin enak tempatnya, semakin menina-bobokkan kita. Menina-bobokkan itu apa? Nina bobo, kalau tidak bobo digigit semut nyamuk ya. Nah, menina-bobokkan, makanya tempat yang ya ini saya sedikit cerita ya. Mungkin sebagai sudah tahu ya, saya orang tuanya salah satu santri di sini ya. Iya kan? Iya. Kalau saya ya sadar betul, anak saya taruh di sini bukan memang permintaan saya ya. Memang permintaan Ustaz. Tolong anak saya taruh di Rembang. Ya. Kenapa? Supaya tidak enak. Ditempatkan yang tidak enak. Karena sesuatu yang tidak enak itu mendewasakan, ya. Membuat cepat kita berpikir. Nabi Muhammad hidupnya enak apa tidak waktu kecil? Enak apa tidak? Nabi Muhammad itu yatim. Ayahnya meninggal, namanya Abdullah, meninggal ketika Nabi Muhammad di mana? Di dalam perut ibunda. Betul? Belum lahir sudah meninggal ayahnya. Lalu nextnya ibundanya malah meninggal. Iya kan?
Jadi boleh dibilang Nabi Muhammad itu apa nggak bahagia? Ketika kecil kita tidak berani mengatakan Nabi Muhammad tidak bahagia karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjamin hidupnya Nabi Muhammad melalui tangan-tangan orang baik yang hatinya Allah sentuh dengan kasih sayangnya, dengan rahmat Allah, sehingga mengasihi Nabi Muhammad waktu kecil. Maka anak-anakku semua kembali kepada pernyataan tadi, ya. Jadi kita itu butuh Allah. Dimanapun, kalau kita butuh Allah, Allah pasti ada di sana. Betul? Allah tidak hanya ada di Malang, di Rembang Allah jauh. Enggak ada begitu. Allah itu dekat dengan siapapun. Maka kalau antum di sini anak-anak semua yakin bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Apa lanjutnya? Fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan ketika bertanya kepadamu, dan ani tentang saya, fa inni qarib, sesungguhnya saya itu dekat. Allah itu dekat. Lalu ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengijabahi, mengkabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepada aku. Yang penting mau berdoa, jaluk, ya. Kalau doa itu jangan sampai doa kok buyang-buyang, ya. Doa itu yang serius, jaluk itu yang serius, ya. Minta itu yang serius. Pakai adab-adab doa. Adab doa sudah diajari dong. Di antaranya dalam keadaan suci, berwudu, berdoa menghadap kiblat, berpakaian yang rapi, suci, gitu. Jangan doa katokan cekak. Ini gak sopan kelasnya, gak punya atap gitu, ya. Lalu berdoa sebelum minta sesuatu, baca tahmid, ya. Alhamdulillah, walhamdulillah, ya, dan seterusnya. Baca sholawat, ya, itu minal adab dalam berdoa. Baru ungkapkan keinginan yang ada di dalam hati. Saya mau apa? Nah, itu ya. Nah, kembali tadi. Jadi kita itu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajin sholat, rajin puasa, rajin berdoa, minta. Itu. Yang pertama, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Yang pertama, kita tahu siapa diri kita. Kita manusia, kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dari Al-Qur'an, ya. Dari Al-Qur'an tadi, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani. Dan Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Wallahu huwal ghani. Kalau kita membaca hadis atau ucapan ulama, ya, tentang siapa kita, ada satu hadis, ya, atau asar mungkin, ya, kalau nggak salah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Innama antal ayyam, innama antal ayyamu, sesungguhnya engkau adalah hari-hari yang engkau lalui. Jadi siapa kamu? Hari-hari yang aku lalui. Maksudnya apa ini? Kalian tentu melalui hari-hari, kan? Hari ini hari apa tadi? Jumat. Kemarin Kamis. Nanti setelah Kamis Jumat, setelah Jumat Sabtu, setelah Sabtu Ahad, ya.
Senin lagi, Selasa lagi, Rabu lagi. Harinya sama. 7 hari namanya nggak berubah-ubah ya. Waktu kalian lahir, harinya apa? Nggak tahu ya. Nggak nanya. Rabu, Sabtu. Oh berarti besok lahir kamu. Besok lahir. Tapi Sabtunya beda ya. Sabtu besok dengan Sabtu waktu kamu lahir beda ya. Beda tahunnya, ya kan? Bulannya ada ya. Tahunnya beda. Mungkin bulannya sama. Kalau bulannya sama, harinya sama, namanya ulang tahun. Salah harusnya ulang bulannya. Belum tahunnya beda ya. Kalian lahir tahun 2008. Misalnya tanggal 10 Maret. Ketika 10 Maret 2023 katanya ulang tahun. Padahal tahunnya beda. Yang sama kan hari dan bulan. Ya. Tapi kok disebut ulang tahun. Kata orang Indonesia namanya ulang tahun. Padahal ulang tahunnya nggak pernah berulang. Tahunnya nggak pernah terulang. Nanti 2024 ulang tahun lagi. 2025 ulang tahun lagi. Padahal tahunnya beda. Tapi orang Indonesia ngasih nama ulang tahun. Kalau orang Arab ngasih nama milad ya. Eid milad. Idul milad ya. Eid itu terulang. Eid itu artinya terulang. Apanya? Waktu kelahirannya. Nah ini netral, ini kalau orang Arab itu netral ngomongnya ya, bukan tahunnya tapi waktu kelahirannya yang terulang. Minimal terulang tanggal dan bulannya ya. Kembali tadi ya, hadis Nabi tadi atau pasar ya. Innama antal ayyam. Bahwa manusia masing-masing kalian itu sesungguhnya adalah hari-hari yang telah engkau lalui. Artinya apa? Hari-hari yang telah engkau lalui, bahwa kita mau menjadi siapa nanti ya, meskipun semua takdir Allah, dan takdir Allah itu sebetulnya tidak ada yang tahu. Ini meskipun kecil ya, orang sudah kecil dari ini kecil badannya ya, tapi belum tentu nasibnya kecil. Nggak ada yang tahu dong. Nggak ada yang tahu. Badan kecil lalu nanti rezekinya kecil. Nggak ada yang tahu. Badan gede lalu rezekinya gede. Nggak ada yang tahu. Tapi biasanya ya, pengalaman Ustadz ya, dan teman-teman kalau sebagai pelajar, sebagai santri, sebagai mahasiswa ya, ini bisa diprediksi ya. Innama antal ayyam. Santri yang hari-harinya dilalui tidur misalnya. Santri yang hari-harinya dilalui dengan main ya misalnya. Tidur, main, makan. Tidur, main, makan. Tidur, main. Disuruh hafal Quran ngantuk. Fil halaqah wah. Fil fasal ini zaman ya. Iya kan? Lah yang begitu apa ya? Nanti ujian Al-Qur'an, Iqra min qoulihi ta'ala misalnya juz 1 atau juz 2. Oh, kalau kelas 2 juz 29. Ya. Betul? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Istamir. Yaqdur ila sama. Ya, melihat ke atas. Ya Allah, istamir. Tuh. Anta al-anfas selesai. Muqarrar hada ya. Na'am Ustaz. Aina hibduka ya? Mana hafalanmu? Yatiru fis sama. Kayak mana ya? Ya. Li'annahu yanam kasiron fil masli wa fil halaqati wa fi
kulli makan ya. Nah itu. Innama antal ayam karena hari-hari kalian lalu dengan naum. Tapi kalau hari-hari yang dilalui dengan murojaah, kalau di Pondok Putri satu itu ada Mars Murojaah. Sudah hafal di sini Mars Murojaah. Wah itu nanti diputar ya. Ada di download kan. Murojaah setiap hari, murojaah setiap apalah di rumah di pokoknya berdiri nah itu ada lagu wajib. Ada mudir, kami punya mudir Al-Quran Ustaz David ya Zahron LC dan mudirnya wajib hafal tidak untuk mengingatkan ya Mars Murojaah. Ya murojaah setiap hari. Nah kalau murojaah setiap hari ditanya tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir istamir ala tul ya mubasyaratan ya'rif ya tahu dia ya wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala rancana ya masyaallah. Innama antal ayyam karena hari-hari yang dia lalui apa? Murojaah ya. Begitu juga yang pelajar. Kalau naum yal'ab yakul ya to'am kasir. Nah, belahizana mali'atun ya to'am. Yakul ya ainama yakul fil maqsafil amam. Ya, antara yang tobur maksud amam tak iman ya. Lah yang begitu innama antal ayyamnya apa? Ta'am ya. Tidak ada mudzakarah. Mudzakarah itu apa? Belajar ya. Belajar malam, suruh belajar malam. Ayo semuanya keluar dari kamar. Semuanya di kelas belajar. Yal'an belajar malah bal-balan malah panco tarik tambang ya itu boleh ya sesekali ya misalnya belajarnya 2 jam ya tarik tambangnya seperempat ya nggak apa-apa itu namanya belajar terus ya bosan ya. Nah jadi kalau hari-hari kita lalui dengan makanya penting kita punya jadwal. Ustaz harapkan kalian masing-masing ya membuat jadwal yaumi, jadwal kegiatan di Rembang. Bangun tidur aku harus selalu terdepan. Oh iya mana? Iya kan? Semakin di depan. Oh, kata Rosi begitu ya. Saya kira Rosi seorang main. Gantinya sombong. Gak terus sampai balapan mana-mana ya. Waduh, ini tidak abadi ini tidak abadi. Jadi innama antal ayyam bahwa engkau adalah hari-hari yang engkau lalui. Maka sebagai seorang santri bisa diprediksi ini kelas 3-nya nanti begini. Ini kelas 6-nya nanti begini. Oh, ini dia bisa hafal 30 juz ini nanti kelas 6. Karena hari-hari dia lalui sekarang dia rajin menghafal, dia rajin murojaah. Tapi kalau hari sekarang anak saya ngapain aja Ustaz di pondok? Uminya nanya misalnya, Ustaz Ahwan mohon laporan anak saya ngapain selama di pondok. Mohon maaf nih, ya, ini putra ini catatannya di pengasuhan pelanggaran kok banyak. Iya, wah misalnya ya kabur P5. Iya, wah yang begini diperkirakan kelas 3-nya ya pangga ya, pangga itu alias pancet ya. Mabni kalau bahasa nahwunya ya, mabni itu apa? Tidak berubah, tidak mukrab ya, tidak rofa,
Tidak kadang rofa, kadang nasab, kadang jar ya, kadang jazm, terus-terusan jazm terus ya. Nah itu ya. Makanya kalian harus tahu siapa diri kalian. Santri tugasnya apa? Harus tahu. Kalau di PPDU itu apa? Mencetak ulama pejuang. Jadi belum tulisan gitu ini ya. Wah ini harus ditulis itu selesai ini. Semua sudut harus ditulis. PPDU mencetak ulama pejuang itu loh. Di PPDU Putra masjidnya sekelilingnya begitu ya. Sahih. Oh tulisan di kaca masjid. Ini harus ada stiker di sini semuanya. Mukanya semuanya. Mencetak ulama pejuang. Tengok kanan mencetak ulama pejuang, tengok kiri mencetak ulama pejuang, tengok belakang mencetak ulama pejuang, tengok atas mencetak ulama pejuang. Kita berputih gini ya, netral ya. Mulai sampai nggak ingat ini ya. Wah, jadi harus begitu ya. Karena memang tujuan hidup itu harus ditulis. Tujuan hidup itu harus ditulis. Makanya tadi Ustaz usul tadi punya tulis, punya apa namanya buku catatan harian itu jadi diary ya, tulis tujuan hidup saya menjadi ulama pejuang. Ulama itu apa? Hafal Al-Quran. Ulama itu apa? Mengerti ilmu syariah. Gitu. No now, no la, no to'am ila qolilaka. Oh ya, mahtaja pak yang dibutuhkan saja ya, yang dibutuhkan ya manusia ya wajib makan ya. Kalau nggak makan ya beda ya, nanti nggak bertumbuh ini ya, malah tambah kempes karena disedot oleh akalnya yang itu tadi menghafal butuh energi, iya kan? Minum energi. Iklan, siapa tahu produsennya ada dengan ceramah saya, kan? Langsung saya endorse. Ya. Jadi innama antal ayam, harus ingat sadar kita itu santri. Harus tahu man arafa nafsahu. Kalau kita ngerti siapa santri itu tugasnya apa, insya Allah menjadi santri yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka santrinya santri yang hafal Quran, yang menghafal Quran, nek gak hafal apa enggak apa-apa, yang penting menghafal. Ada seorang syekh dari Mesir ya. Beliau lagi keliling di Indonesia sekarang, namanya Syekh Profesor Dr. Muhammad Yusri. Dia profesor di bidang bedah, kedokterannya bedah. Itu beliau cerita, dia kan kuliahnya fakultas kedokteran, tapi beliau menjadi hafal Al-Quran. Ketika beliau cerita bagaimana menghafal Al-Quran, padahal beliau itu adalah mahasiswa fakultas kedokteran dan bukan di Al-Azhar, kedokterannya itu di Kairo. Lalu beliau cerita, sebetulnya saya menghafal Quran itu tidak niat menghafal, cuma saya cinta Al-Quran. Lalu saya baca Al-Quran setiap hari, khatam Al-Quran setiap minggu. Baca, bukan menghafal, baca. Tapi setiap minggu khatam. Karena sering dibaca, berulang-ulang, suwe-suwe hafal diri. Jadi aslinya menghafal itu tidak perlu susah-susah, cukup dibaca secara berulang-ulang sesering mungkin, hafal dengan sendiri. Apalagi kayak beliau memang orang Arab ya, bisa bahasa Arab. Lu kalian kan belajar bahasa Arab, kulayau kamu produknya Isrim atau Isnin, 2 mufradat apa 3? Apa enggak?
Budi loro kok aneh sampeyan iki tak nyam. Ya. 2 per 3 Isnin ya, ngono kan mau. 2 produk lumayan. Setahun berarti 700 berapa? 20. Ya, minimal 700 lah. Ono ini barang soalnya. Kemudian kabur. Produknya kurang. Kemudian diskorsing sebulan produknya kurang 60. Ya. Jadi menghafal itu ternyata nggak terasa bisa tiba-tiba hafal tanpa disadari karena cintanya dengan Al-Quran. Cukup Anda cinta, Anda akan menjadi hafid Quran. Cukup mencintai Al-Quran, Anda akan menjadi hafid Al-Quran. Nggak perlu ngoyo-ngoyo. Siang jadi malam, tetap malam. Siang jadi malam artinya turun terus. Dan semua malam kenapa? Karena matanya terpejam. Jadi ternyata cukup Anda mencintai Al-Quran, Anda bisa tanpa sadar akhirnya hafal Al-Quran. Kalau membaca Qurannya seperti bulan Ramadan, nanti akan datang bulan Ramadan. Kurang berapa hari lagi? 10. Wah, hampir ya. Pokoknya Ramadan hampir tiba. Jangan diingat liburnya, ingat Al-Qurannya ya. Ingat Qurannya. Yang diingat kalau Ramadan liburan asik. Sebetulnya liburan itu asiknya di mana sih? Asiknya di mana liburan? Ketemu orang tua. Mau kalian kalau sudah di rumah ya kamu dulu. Pengennya itu, oh itu ada dari Kalimantan di Bapak ya. Sampai orang tuanya ngalahin dari Kalimantan, dari Balikpapan. Setiap liburan nggak mau pulang dia, pergi ke tempat teman-temannya. Akhirnya orang tuanya karena anaknya nggak mau pulang, pindah rumah ke Bamban. Dia sewa di sekitar Bamban supaya kalau liburan ketemu. Padahal orang tua uangin asli, uang konen. Anaknya malah hehehe dengan innocentnya dia tulin ya, dolanan apa namanya, main sama temannya. Lu kalian model-model gitu ya. Kalau di rumah malah nggak betah, pengennya ketemu teman-temannya ya. Maka ini tadi ya. Jadi siapa kita? Kita adalah manusia. Lalu siapa kita yang manusia ini? Ternyata manusia itu ditentukan oleh hari-hari yang sudah kita lalui. Kita mau menjadi hafid Quran kalau hari-harinya kita selalu baca Al-Quran. Kita menjadi seorang ulama insya Allah kalau hari-harinya kita isi dengan membaca kitab-kitab karya para ulama. Tapi kalau kita main terus, kalau kita makan terus, ya jadinya pemain insya Allah. Dia kalau pemain bola bisa dikontrak sama MU ya. Dia jangan salah, mungkin MU itu Madura United ya. Masih bagus itu ya, masih Liga 1 itu ya, Liga 1, Liga 2 sekarang itu turun. Wah, ya kalau MU Inggris ya apa ada. Nah, jadi kita itu harus mengenal siapa diri kita, siapa kita saat ini. Kalau kalian itu saat ini adalah manusia yang bernama santri, yang berstatus santri. Tugas santri di PPDO itu mempersiapkan diri menjadi kader ulama pejuang, hafid Quran insya Allah ya, rajin membaca. Alhamdulillah ada perpustakaan. Itu kalau dibaca semua habis, kalian pinter loh, asli. Iya. Tadi Ustaz lihatnya di sana ada paling bawah buku pelajaran, ya kan? Atasnya malah tadi ada agama Islam. Ya. Itu kalau dibaca, ada yang sudah hatam satu buku.
Novel jangan-jangan. Kalau novel sih beli secepat ini. Ya novel bukan? Judulnya apa? Novel. Nanti majalah buku. Iya. Jadi innama antal ayyam. Ini penting anak-anakku ya. Sebagai tugas santri harus selalu ingat siapa diri kita. Lalu hari-hari laluilah sebagai seorang santri, bukan sebagai orang yang bukan santri. Kalau main itu santri main tetap silakan, tidak ada masalah, bermain bola, bermain voli, ya. Guyonan silakan, tapi ojo guyonan toh itu yang menjadi masalah. Ojo main toh itu yang jadi masalah ya. Iya, guyonan itu selingan, main-main itu selingan, ya. Makan-makan itu selingan. Di pondok kami di Putri ya, kalau sudah habis satu jus makan. Ganti jus karena menghafalnya bersama ya. Satu halaqah itu hafalannya sama kalau di Putri tempat kita ya, Putri sama. Satu halaqah 10 orang, 8 orang hafalannya sama. Karena muhafidnya musyrif mudabbirahnya itu memimpin hafalan. Kita kelompokkan kira-kira kemampuannya sama. Maka kalau satu halaqah Quran selesai juz ganti juz baru, bosek jangan ganti juz baru, tasyakuran, nakam, ya, nakam mayat, ayam, oskar, bakso, ya, enak, ya. Wah itu boleh makan bersama, tasyakuran, ya kan? Mempraktekkan adab makan bersama. Bagaimana kalau kita makan bersama begitu? Satu nampan berlima. Di sini pakai nampan apa sendiri-sendiri bedanya? Sendiri-sendiri. Oh, belum teruji adabnya. Kan kalau makan bersama ada adab khusus, ya. Samillah wa kul biyaminik wa kul. Oh, mimayalin itu praktek makan bersama. Mimayalin itu makanan yang terdekat kita. Jadi kalau nampannya gini, di sini sambal, di sini ayam, di sini jangan. Yang dekat dengan sambal itu makan sambal. Kan mimayali ini yang paling dekat. Yo makan sing paling dekat sambal yo, mangan sambal. Ojo nerang-nerang aku mau ayam. Itu enggak beradab. Ya harus izin dulu ya. Jadi gini ya, yang pertama tadi kita butuh Allah, maka santri harus menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Kalau dibanding usia SMP di luar sana mungkin layak itu biasa. Santri tidak, wayai hayya shalah sebelum itu sudah ada di masjid. Udah bebetan itu sarungan. Wah, sip. Pakai wanginya, wangi jangan lupa punya minyak wangi. Oh iya, kasus ini. Wah, kok nggak wangi ya? Kalau ustaz mau musafir ya, mungkin lupa. Ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah ya yang harus kita lakukan sebagai seorang santri. Sedikit Ustaz mau cerita ya, kemarin Ustaz mengantarkan santri ke Mesir, lalu mampir juga ke Turki. Ada 12 santri PPDU putra dan putri yang program Al-Azhar itu nggak pakai pengabdian, pengabdiannya diakhirkan, tapi kontrak tanda tangan ya, setelah LC wajib mengabdi 2 tahun. Wah, apa? Tapi orang segelem ikut 12 orang ya. Wah itu ya. Ustaz bukan mau ceritanya ya. Pas ke Turki ini, Ustaz jalan-jalan di beberapa pondok pesantren di Turki. Bahasa Turkinya pesantren ternyata medrese. Orang sana itu pelit membuka mulut sulit.
Jadi mereka itu buka mulutnya nggak lebar-lebar, medres, aslinya madrasah. Bahasa Turkinya medres. Kalau masjid, masjid. Nggak mau bilang masjid, nggak mau ya. Masjid. Makanya presiden Turki itu aslinya siapa tuh? Rojab, ya. Recep. Loh ya, ditulis RECEP. Recep. Recep lah. Itu mirip orang Jawa ternyata. Rojab itu kalau bahasa Jawanya apa? Recep. Ruang kosong. Itu Recep Tayyip Erdogan. Jangan baca Erdogan, itu koyo tegan ya. Erdogan itu bacanya Erdogan. Makanya ada pemain yang di mana itu Real Madrid itu siapa itu Gundogan itu orang Turki, bukan Gundogan, bukan Gundogan. Karena Hagia Sophia bacanya Hagia Sophia, tulisannya Hagia Sophia, bacanya Hagia Sophia. Itu dibaca Hagia. G itu nggak dibaca di sana. Ya itu. Tapi yang ada pesan, ada yang mau betul kita di siapa yang daftar betul. Oh, saya sudah kursus ya. Ustaz sedikit bisa bahasa Turki ya. Sen itu kayak haluku ya. Kayak haluk sen neselsen. Ayo bareng-bareng sen yang istiqomah di PPDU Rembang ke Turki semua. Amin. Ini kuliah di Turki enggak? Kok gak harus film? Ya Allah. Kuliah di Turki minimal ya kalau nggak Turki kebetulan ya Turen Kidul. Iya Turki kebetulan. Nah di sana pesantren Ustaz kunjungi, subhanallah ya. Jadi ada satu pesantren namanya madrasah atau madrasah tadi ya. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah. Itu di Istanbul, di pusat kota Istanbul. Luar biasa itu di sana. Jadi saya lihat dari berbagai negara ada itu bukan orang Turki toh. Dari Malaysia ada, ya. Pernah ada dari Indonesia tapi sakit terus pulang. Kadang lalu ada dari Uzbekistan, ya. Uzbekistan ini negara ini, Azerbaijan, ya. Dari berbagai negara. Wah di sana ketat. Pergi ke pondok ya, ke sekolah, ke kelas itu sebelum subuh sudah masuk kelas. Wih, ngeri. Jam 3 bangun, keluar asrama, langsung ke kelas. Tahfidz, menghafal Al-Quran. Sarapannya di sekolah. Asrama dengan kelas itu agak jauh ya. Jadi kayak dari sini ke mana ya, mungkin ujung sana ya, ujung apa itu yang setelah yang belokan sana ya. Wah, jauh. Mantap. Jadi menghafal Quran. Lalu sarapan di sekolah, di sekitar kelas. Subhanallah. Lalu baru setelah itu masuk kelas. Setiap kitab yang dipelajari harus dihafal. Kitab dihafal. Quran dihafal itu susah. Ini kitab-kitabnya. Padahal Quran itu dijanjikan Allah, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk diingat.
Jadi Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah untuk diingat. Meskipun sudah dimudahkan, tapi ternyata kok masih sulit. Nah, bagaimana kitab yang tidak Allah janjikan dimudahkan. Jadi matanya kok kitab apa dihafalkan. Wah, itu sana tradisinya begitu. Lalu tidak naik kelas kalau tidak lulus hafalan kitab. Ngeri. Calon ulama ini ya. Masya Allah, yaitu beberapa pesantren yang Ustaz kunjungi begitu. Dan di Mesir juga begitu ya, banyak syekh-syekh itu memberi sanad. Syekh-syekh di sana itu memberi sanad itu apa ya? Membaca bersama syekh nanti dikasih ijazah. Ya. Saya berikan ijazah kitab A kepada kamu. Nah, itu nanti kalian mengucapkan qabil. Setelah talaqi ya, talaqi itu mengaji langsung kepada syekh itu. Setelah selesai halaman terakhir baru dikasih namanya ijazah. Ijazah khosok. Wah, itu di Mesir banyak itu ya. Banyak. Saya pernah waktu pas di Mesir diajak teman saya, teman lama itu ya. Udah puluhan tahun di sana. Lalu diajak, sinilah main-main di tempat saya, biar mumpung antum di sini katanya. Saya pikir main-main mau ngopi ya. Semangatlah kita. Sampai di sana main-main ternyata suruh ngaji. Mana kita masih jet lag kan, waktu Indonesia kan beda, selisih 5 jam dengan di Kairo ya. Begitu sampai di sana suruh ngaji. Pada maghrib, ya sudah tekan-tekan tepat. Maghrib di sana itu jam 6, ditambah 5 di sini sudah jam 11. Sudah tekan-tekan tuh kita yang menahan kantor. Isya sudah selesai, tapi selesai sholat isya ini paling bujang di isyanya ya. Habis sholat isya makan memang, oh alhamdulillah bujang makanannya enak. Setelah makan selesai, minum teh selesai, ngaji lagi. Ngaji. Saya sama Ustaz Musa yang mudir PPD UB2, Ustaz, ya. Sebelum buka kitab ini kalau tambah rong jam ini sampai di Indonesia sudah jam 1 ini. Ya akhirnya kita astagfirullah ya. Sudah makan astagfirullah SMP ya. Sudah makan bu pulang. Jadi saya sana itu ngaji nggak ada lelahnya ya. Itu saya lihat teman-teman saya yang masih ngaji kuat ya. Dan saya kan musafir, capek dong ya, capek. Jadi subhanallah itu. Innama antal ayyam, hari-hari mereka lalu dengan ngaji itu. Pantas aja jadi syekh, jadi ulama ini. Mau ngaji nggak kenal lereng ya. Subhanallah. Itu katanya ini tadi mulainya dari jam berapa? Ustaz, saya tanya kawan saya. Ini tadi dari mulai jam 10 pagi. 10 pagi ngaji. Nanti berakhir jam berapa? 10 malam. Ngaji kitab, boleh ganti kitab. 3 kitab katanya. Setiap Jumat itu ya. 3 kitab dibaca. Setelah selesai nanti dikasih ijazah. Itu yang namanya talaqi. Ngaji itu begitu, Ustaz. Nah setelah Ustaz ya, saya melihat itu ya, juga di tempat-tempat lain, akhirnya kami mengusulkan, saya usul kepada Ustaz Haji, Ustaz, ini PPDU, ikatan alumninya namanya IKADU. IKADU itu Ikatan Keluarga Darul Ukhuwah, IKADU. Ada IKADU Mesir, ada IKADU Malang, ada IKADU Pakistan, IKADU Arab Saudi, IKADU Turki, ya, Sudan, Malaysia, ya. Itu kakak kelas kalian semua. Saya bilang kepada Ustaz Haji, Ustaz, ini IKADU Mesir ini harus punya rumah IKADU untuk pusat ngaji. Akhirnya kami musyawarah melalui WA ya. Singkat, sepakat, insya Allah kita beli. Nah,
Alhamdulillah akhirnya lah kok tepat ada yang jual rumah. Ada yang jual rumah, ada orang Indonesia, wartawan koran Kompas sudah pensiun, jual rumah. Saya dengar, saya langsung datangi, saya tawar, Ustaz, katanya mau jual rumah. Iya. Oh. Kita mau beli untuk ngaji, mengisi hari-hari alumni PPDU di Mesir. Supaya imam antal ayamnya itu ngaji, jangan imam antal ayamnya jalan-jalan kok. Gitu ya. Nah, jadi saat ini alhamdulillah sudah kita bayar separuh itu. Kalian kalau mau ke Mesir nggak perlu bingung, di sana ada rumah PPDU ya, masya Allah. Markas PPDU untuk pusat ngaji nanti. Kita datangkan syekh yang jago bahasa Arab, yang hebat fikihnya, yang hebat ilmu hadisnya, juga untuk tahfidz Al-Quran supaya dapat sanad. Dapat sanad itu apa? Nyambung sampai guru juga. Itu namanya sanad. Kalau Quran nyambung sampai Rasulullah, karena guru Al-Quran itu Rasulullah. Nah ini. Jadi anak-anak semua, kalau hari-hari kita lalui dengan hal-hal yang bermanfaat, insya Allah dalam waktu sekian bulan itu kita sudah menjadi orang yang berbeda dengan hari ini. Tadi di pondok yang di Turki yang Ustaz kunjungi itu, ada santri yang sudah selesai S2 di Jerman. Orang Jerman mondok di tadi Istanbul itu. Ya, tapi muslim, Jerman tapi muslim. S2 itu kuliah berapa tahun itu? Kuliah itu ada S1, ada S2, ada S3, ada S lilin. Es krim. Kalau kalian es krim. Ini sudah kuliah S2. Tapi dia nggak merasa ngerti agama. Sudah kuliah S2 nggak merasa ngerti agama. Lalu dia mondok di Turki tadi. Dalam waktu 2 bulan saja, subhanallah, sudah banyak dia mengerti bahasa Arab, sudah banyak dia hafalannya, sudah banyak dia baca kitab. Lalu dia kemudian nelpon kepada ayahnya, ayah, kenapa nggak dari dulu saya mondok di sini? Kenapa harus capek-capek kuliah sampai S1, S2 di Jerman? Saya 2 bulan di Turki mondok ini jauh lebih pinter agama daripada saya kuliah S2 di Jerman. Makanya mondok itu dapat pinter agama. Syaratnya apa? Mengisi hari-hari dengan belajar, membaca. Perpustakaan mulai besok penuh oleh kalian. Berlomba-lomba baca. Baca itu dirangkum, tulis itu punya rangkumannya, membaca, ditulis judul apa, pengarang siapa, tahun terbit berapa, ditulis halaman 1 apa. Gitu, jangan baca tok lalu nggak diresum, nggak diringkes, hilang. Ya, kalau baca kitab, baca buku apapun kecuali novel nggak pernah. Ya. Ya, kalau di PPDU Putri 1 novel kita larang ya. Nggak boleh di perpustakaan ada novel. Kurang kerjaan baca novel. Ya, nah ini masya Allah. Nah ini sudah isya apa belum ini? Sudah 7:30. Halas, kapalan. Oh, ini harusnya intahamin ya, mundur kode ini ya. Baik, anak-anakku semua, jadi inti dari yang saya sampaikan, mari kita sadari siapa diri kita, lalu kita ya isi hari-hari kita sesuai status kita. Status santri, isi hari-hari seorang santri dengan kegiatan sebagaimana mestinya. Karena kata juga
poin yang ketiga ini tadi belum bisa sampaikan. Manusia itu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu banyak lupanya. Harus sering belajar, sering murojaah, sering ketemu dengan pelajaran yang sama. Jangan sekali baca cukup, tidak sekali baca, 2 kali baca di tema yang sama terus ya. Insya Allah kita akan ingat terus. Nah ini kata pepatah bahasa Arab, at-tikrar yu'allimul himar. At-tikrar yu'allimul himar. Himar itu keledai ya. Hewan yang paling dungu kata orang Arab. Tapi kalau kita ajari keledai terus menerus, tikrar namanya. Tikrar itu apa? Terus menerus. Keledai juga bisa diajari, bisa dipakai untuk tunggangan. Kalau kita sabet jalan, kalau kita gelidik-gelidiki dia agak pelan. Kalau kita terus berhenti ya. Apalagi kita bukan himar, kita bukan keledai. Siapa kita? Meskipun manusia itu mahalul khata' wan nisyan kata para ulama kan begitu, tapi insya Allah kita lebih pintar daripada himar ya. Kita lebih pintar daripada hewan, kita lebih pintar dari makhluk apapun. Bahkan manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan yang ciptaan yang paling baik, ahsanut takwim. Manusia itu diciptakan dalam keadaan ahsanut takwim, sebaik-baik penciptaan. Otaknya terbaik. Sehebat apapun memori HP, memori komputer, otak manusia tidak terkalahkan. Otak manusia tidak pernah error. Kalau HP error, kena virus, manusia juga kena sebetulnya. Ya, itu intinya ya. Maka Ustaz doakan ya antum semua bisa memanfaatkan waktu dengan baik sebagai seorang santri sejati, lalu bisa membahagiakan orang tua, lalu bisa berguna bagi agama, berguna bagi masyarakat, menjadi mungdirul kaum, menjadi orang yang bisa memperingatkan dengan bijak kaumnya masing-masing di kampung halaman insyaallah. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innallaha ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.